Bagaimana sih cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara mudah dan cepat? Jawabannya ada di video ini, teman-teman sekalian. Simak baik-baik video ini, perhatikan setiap detail penjelasannya, dan saya sarankan pakai headset agar lebih fokus ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke video tutorialnya. Baik, langkah pertama, kalian harus menginstal dulu aplikasi JMO di Play Store atau App Store ya. Silahkan kalau yang punya Android bisa melakukan install di Play Store. Di sini saya sudah menginstal aplikasinya dan saya anggap teman-teman sekalian sudah install dan registrasi akun JMO. Jika teman-teman belum registrasi, untuk panduan registrasinya ada di video saya yang lainnya. Silahkan cari di akun ini atau lihat link yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Setelah registrasi, langsung saja kita buka aplikasinya. Silahkan kalian login menggunakan email dan kata sandi kalian. Di sini saya sudah masuk di beranda aplikasi JMO. Sebelum melakukan pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, kita harus melakukan pengkinian data terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Cara untuk melakukan pengkinian data yaitu pilih menu pengkinian data di aplikasi JMO. Maka akan muncul notifikasi silahkan melakukan proses pengkinian data. Pilih OK, lalu lanjutkan. Nah, di sini akan muncul data-data kalian seperti NIK KTP atau nomor induk kependudukan teman-teman sekalian, kemudian nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau nomor KPJ, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir sesuai KTP atau sesuai dengan data yang teman-teman ajukan sewaktu mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan kalian periksa terlebih dahulu apakah data yang ada sudah benar atau ada yang masih salah. Jika dirasa semua data sudah benar, pilihlah sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap verifikasi peserta. Pada tahapan ini kita akan disuruh melakukan selfie wajah. Sebelum melakukan selfie, sebaiknya teman-teman simak dulu panduannya ya. Perhatikan dengan seksama. Pastikan seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera. Kemudian pastikan posisi wajah sejajar dengan kamera, jangan miring ya. Pastikan pencahayaannya itu cukup, jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap. Kalau memang berada di luar ruangan, carilah di luar ruangan yang cahayanya cukup, jangan yang berlebih. Kalau di dalam ruangan, teman-teman harus memilih cahaya yang terang. Seperti contoh di Indomart atau Alfamart ya. Itu kalau siang cukup terang ya, cukup terang. Jadi kelihatan wajahnya. Kemudian pastikan juga mata kanan dan kiri terbuka lebar. Karena ini sangat perlu untuk melakukan verifikasi biometriknya. Pastikan juga background yang teman-teman pakai untuk berfoto adalah background berwarna polos. Ketika kamera diambil atau merekam kamera, pastikan diam dan jangan bergerak atau jangan merem. Nonaktifkan semua filter kamera dan tidak menggunakan kacamata atau masker atau topi ya, karena itu tidak diperbolehkan dalam melakukan verifikasi biometrik. Setelah ini dipahami, pilihlah langsung di pilihan ambil gambar atau ambil foto. Silahkan setelah itu, teman-teman sekalian, setelah terekam, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengisi data kontak.
Di sini kita disuruh untuk mengisi data kontak kita seperti nomor handphone, email NPWP, dan nomor paspor. Untuk nomor handphone sendiri, kalian isikan nomor handphone kalian yang masih aktif. Setelah itu, masukkan email kalian. Untuk pengisian NPWP dan nomor paspor adalah opsional ya, jadi tidak perlu dilakukan ketika teman-teman tidak punya. Kalau tidak punya NPWP, tidak usah diisi. Atau tidak punya paspor, juga nggak perlu diisi. Makanya jangan risau ketika teman-teman sekalian tidak mempunyai dua data tersebut. Ada NPWP, ada paspor. Karena ini diperuntukkan bagi orang yang punya NPWP dan punya paspor. Terlebih lagi dalam aturan sebetulnya yang wajib mengisi NPWP ini adalah saldo di atas 50 juta. Jadi kalau teman-teman sekalian masih saldonya di bawah 50 juta, untuk pengisian NPWP silahkan dikosongkan saja. Kecuali kalau teman-teman punya, maka isilah NPWP tersebut. Jika sudah diisi dengan benar, silahkan pilih atau klik selanjutnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengisi data kependudukan. Pada tahap ini silahkan isi jenis kelamin, nama kabupaten atau kecamatan, kelurahan, kode pos, alamat domisili, dan nama ibu kandung, serta status perkawinan. Pada bagian kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos kalian isikan sesuai dengan KTP terbaru ya, dengan KK terbaru. Karena kalau memang KTP-nya ada yang lama atau alamatnya ada yang lama, itu silahkan dilakukan revisi di pengkinian data ini dengan mengisikan dengan data yang ada di KTP yang terbaru. Silahkan isikan alamat tempat tinggal kalian saat ini, kemudian di bagian nama ibu kandung silahkan isikan nama ibu kandung sesuai yang tertera di kartu keluarga. Kemudian setelah itu klik selanjutnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu data tambahan. Isi data tambahan ini dan kontak darurat. Silahkan kalian isi seperti pendidikan terakhir, kemudian agama, golongan darah, nama lengkap, dan nomor handphone. Jika sudah diisi semua, silahkan klik selanjutnya. Nah, untuk data kontak darurat ini, saya sarankan sebaiknya teman-teman isi dengan anggota keluarga yang ada di KK teman-teman. Misalkan teman-teman sekalian ada istri, atau ada suami, atau ada anak. Itu masukkan nama anak, atau nama suami, atau nama istri ya. Gitu ya, salah satu aja, gak usah semuanya. Jadi masukkan yang ada di anggota keluarga teman-teman sekalian, kecuali teman-teman cuman ada satu orang di kartu keluarganya, bisa mungkin minta ke anggota tetangga ya, tetangga teman-teman sekalian. Karena apa? Karena di dalam kontak tambahan atau kontak darurat ini diminta untuk diisi alamat dan nomor handphonenya. Ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin akan mengontak nomor yang tertera ya. Artinya orang yang terdekat seperti itu. Jadi untuk kontak darurat ini sudah jelas ya. Pilihlah orang yang terdekat. Diutamakan satu anggota keluarga dari kakak teman-teman sekalian, dan di situ juga alamatnya silahkan diisikan dengan alamat teman-teman yang sama, karena satu kakak kan satu alamat ya, seperti itu. Seperti itu untuk mengisi data tambahan atau kontak darurat. Setelah lengkap, silahkan klik selanjutnya. Kita masuk ke tahap 6, yaitu tahap konfirmasi. Silahkan cek data-data kalian yang sudah diisi dari awal sampai tahap 6 ini.
yang kalian isi tadi silahkan cek ulang apakah data sudah sesuai atau masih ada yang salah. Kalau memang ada yang salah silahkan klik teman-teman revisi lagi, klik back ya, atau balik atau sebelumnya ya. Jika semua data sudah benar silahkan kalian centang kotak yang ada di kiri paling bawah ya. Kiri ada kotak kosong kecil ya, silahkan contreng itu, klik untuk memilih atau mencontreng, kemudian teman-teman klik konfirmasi. Nah, setelah itu nanti akan ada notifikasi bahwa pengajuan pengkinian data telah berhasil disimpan. Nanti pilih OK. Setelah itu teman-teman tunggu notifikasi dari aplikasi JMO ya. Tanda notifikasinya adalah ada di pojok kanan atas aplikasi JMO yang bergambar lonceng. Nanti kalau ada tanda loncengnya itu ada merah-merah, titik merah ya. Teman-teman sekalian silahkan cek titik merah itu, kemudian biasanya akan ada muncul pengkinian data Anda sudah berhasil. Seperti itu. Jadi setelah pengkinian data berhasil, teman-teman sekalian nanti akan dilanjutkan ke tahap klaim. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya klaim JHT di aplikasi JMO ini terbagi menjadi 2 tahap. Jadi yang pertama adalah pengkinian data yang sudah saya jelaskan di awal dan tutorialnya sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya adalah lanjut ke tahapan klaim JHT. Maka ketika teman-teman sekalian mau klaim di aplikasi JMO langsung ke tahap klaim, maka tidak akan bisa. Jadi wajib hukumnya melakukan pengkinian data. Oke, itu saja ya seputar penjelasan mengenai keharusan kita melakukan pengkinian data sebelum kita melakukan klaim. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan klaim JHT-nya karena memang sudah muncul notifikasi berhasil melakukan pengkinian data, maka berikutnya adalah kita melakukan tahap klaim. Caranya adalah kita pilih di menu jaminan hari tua. Kemudian di bawah ada urutan ketiga itu pilih klaim manfaat JHT. Setelah klik akan muncul tampilan seperti yang ada di tampilan video ini. Terdapat persyaratan untuk mengklaim saldo JHT melalui aplikasi JMO. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, teman-teman ya, akumulasi saldo JHT maksimal atau sama dengan 10 juta rupiah. Saya jelaskan untuk akumulasi saldo ini, jika teman-teman sekalian mempunyai lebih daripada 1 kepesertaan, maka pastikan kalau di total semua saldo tersebut tidak lebih dari 10 juta atau maksimal 9,999 rupiah, seperti itu ya. Jadi intinya jangan sampai menyentuh angka 10 juta. Karena kalau sudah menyentuh angka 10 juta, teman-teman nanti akan diarahkan ke lapak asik. Oke, itu penjelasan mengenai saldo akumulasi JHT maksimal 10 juta rupiah ya. Ini bisa dilakukan klaim di aplikasi JMO. Maka setelah saldo melebihi 10 juta itu tidak bisa lagi diklaim di aplikasi JMO, tapi nanti akan diarahkan ke lapak asik. Seperti itu untuk kriteria pertama pengajuan klaim atau pencairan di aplikasi JMO. Baik, untuk yang kedua, teman-teman, persyaratannya adalah sudah melakukan pengkinian data, yaitu tahapan yang sudah kita lakukan atau sudah saya contohkan di awal ya. Kita sudah lakukan beberapa verifikasi dan mengisi form yang tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk yang syarat yang ketiga, teman-teman, syarat yang ketiga yang terakhir yaitu teman-teman harus nonaktif
di semua kepesertaan. Kalau ada yang aktif salah satunya, meskipun teman-teman sudah melakukan pengkinian data, kemudian sudah saldonya juga di bawah 10 juta, tapi kalau ada salah satu, ini kita bicara yang lebih dari satu kepesertaan ya, nomor lama sudah non-aktif tapi nomor baru masih aktif, itu tidak akan bisa klaim di aplikasi JMO ini. Aplikasi JMO nggak bisa, lapak apsik juga nggak bisa, karena memang wajib hukumnya teman-teman sekalian ketika melakukan pengajuan klaim melakukan penonaktifan ini ya. Artinya kepesertaan teman-teman sekalian harus nonaktif. Pastikan itu ya, 3 syarat itu sudah tercentang hijau semua. Jika sudah tercentang ketiganya, berarti kalian sudah bisa melakukan klaim JHT atau pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan informasi saldo yang dapat diklaim. Silahkan teman-teman klik selanjutnya. Di bagian ini kita disuruh untuk mengisi sebab klaim ya. Setelah kalian mengklik selanjutnya akan muncul sebab klaim kalian ini apa sebabnya. Silahkan diisi sesuai dengan kenyataannya ya. Kalau memang mengundurkan diri, silahkan klik mengundurkan diri. Kalau memang PHK juga silahkan klik PHK. Setelah itu, teman-teman klik menu selanjutnya. Kita akan diarahkan atau disuruh untuk melakukan pengecekan data kita seperti NIK, data NIK ya, nama, kemudian nomor BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Pastikan semuanya sudah benar. Setelah itu langsung saja klik sudah. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan verifikasi wajah kembali seperti yang kita lakukan di saat pengkinian data. Jadi verifikasi wajah ini ada 2 tahap atau 2 kali ya. Yang pertama di pengkinian data, kemudian yang kedua sekarang di tahapan klaim JHT. Silahkan kalian melakukan selfie dan lakukan seperti penjelasan atau seperti arahan yang di awal ya saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan wajah, cahaya, kemudian perangkat, nonaktifkan filter dan lainnya. Lalu setelah selfie, teman-teman lanjut ke pengisian data NPWP. Silahkan lanjut ke data NPWP dan teman-teman akan disuruh untuk mengisi kembali nomor rekening. Di sini kalian masukkan, kalau ada nomor NPWP silahkan masukkan, kalau tidak ada silahkan kosongkan seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal. Itu opsional saja. Kemudian silahkan masukkan rekening kalian. Saya tekankan di sini, pastikan rekening milik pribadi, milik sendiri, bukan punya istri atau bukan punya suami atau bukan punya anak atau bukan punya teman atau bukan punya orang lain. Itu sangat penting ya, karena memang akan terjadi verifikasi ke semua kepesertaan itu. Jadi diverifikasi dari mulai KTP, kepesertaan, kemudian nomor rekeningnya juga harus satu nama, selaras dan sejajar. Oke, kalau memang sudah dipastikan nomor rekeningnya sudah benar, kemudian semuanya sudah benar, silahkan teman-teman klik selanjutnya. Lalu di tahapan terakhir ini teman-teman sekalian akan mengetahui informasi rincian saldo JHT yang akan diterima teman-teman sekalian di nomor rekening teman-teman sekalian. Pada bagian ini terdapat rincian saldo yang akan cair ke rekening kita. Kemudian setelah memang teman-teman sudah mengecek dan melihat secara detail ya, silahkan klik selanjutnya.
Lalu teman-teman akan dibawa ke halaman konfirmasi seperti pengkinian data. Silahkan kalian baca semua pernyataan yang ada di situ, ketentuannya, lalu kalian langsung scroll sampai ke bawah ya. Lalu ada kotak hijau kosong, silahkan contreng kotak itu atau klik ya sebelah kiri itu. Kemudian setelah itu klik konfirmasi. Nanti akan muncul notifikasi bahwa pengajuan klaim JHT melalui aplikasi JMO Anda telah berhasil. Pembayaran JHT segera diproses. Lalu kita pilih OK. Setelah itu biasanya teman-teman diarahkan untuk mengisi rating dari aplikasi JMO. Silahkan kalau mau mengisi rating bintangnya di aplikasi JMO itu silahkan isi, misalkan bintang 5 atau bintang 4, yang jelas bukan bintang 7 ya. Baik, setelah itu kita tinggal menunggu saldo kita selesai diproses dan masuk ke rekening pribadi kita. Kalian bisa mengecek proses dari klaim yang sudah teman-teman lalui melalui aplikasi JMO. Caranya adalah teman-teman sekalian silahkan untuk tracking klaim ini atau mengecek proses klaim ini. Caranya adalah pilih jaminan hari tua, kemudian teman-teman sekalian pilih tracking klaim atau lacak klaim. Nanti akan muncul prosesnya itu sampai mana, kita bisa cek sampai seperti itu. Biasanya ya untuk mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO ini itu lebih cepat dilakukan. Biasanya pada hari yang sama ya untuk pencairannya ya. Kalau dulu, tapi untuk saat ini per tanggal berapa ya ini saya bikin video ini tanggal 27 bulan 1 2025. Menurut pengamatan saya untuk pencairan lewat aplikasi JMO ini itu berkisar antara 3 sampai 5 hari kerja untuk pencairannya. Jadi tidak bisa sekalian langsung cair seperti dahulu, seperti tahun 2024 ya. Menurut pemantauan saya dan analisa saya, ini paling bisa cair itu antara maksimal 5 hari kerja. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah melakukan klaim, sabar saja karena memang informasi di luar itu banyak yang ngomongnya 1 hari cair. Itu mungkin informasi di tahun 2024 ya. Ya. Jadi sabar saja sampai dengan 5 hari kerja. Kalau memang teman-teman sudah maksimal menunggu sampai dengan maksimal 5 hari kerja tidak cair, baru kita melakukan follow up gitu ya. Ini nanti keunggulan lainnya daripada aplikasi JMO ini adalah tanpa melakukan wawancara atau video call ya, dan tanpa melakukan upload paklaring. Jadi ini aplikasi yang sangat mudah bagi teman-teman sekalian para pekerja, maka maksimalkan di aplikasi JMO ini. Baik, itulah tutorial cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online melalui aplikasi JMO. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like video ini, komen positif, dan yang belum subscribe tentunya silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.